Saat itu di medication error dulu, nanti baru akan kita perdalam di interaksi obat dan salah satu upaya untuk memprevent ini atau mencegah inilah medication reconciliation gitu ya nanti. Saya akan ubah urutannya, tetapi tetap substansi ujian sebelum UTS itu adalah yang disampaikan ini ya, mulai dari yang kemarin interpretasi data klinik, kemudian medication error, interaksi obat, dan medical reconciliation untuk topik saya. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung buka mic untuk instruksi ya di tengah jalan kapanpun silakan. Jadi saya tidak memberikan kesempatan di akhir saja, tetapi di tengah-tengah feel free to instruct ya. Oke, saya mohon permakluman adik-adik untuk bisa mengakhiri perkuliahan ini pukul 4.30 ya. Mungkin kita akan pakai 100 menit saja maksimal. Satu SKS lagi, kan sebenarnya 3 SKS ini ya. Satu SKS lagi nanti kita akan coba kerja tugas mandiri ya. Jadi kita akan belajar di rumah untuk mengerjakannya karena memang traffic jadwal tuh saya sulit sekali mendapatkan waktu minggu ini ya karena mepet semua waktu. Saya harap Anda bisa maklum, tapi tidak akan mengurangi esensi perkuliahan dan apa yang menjadi capaian ataupun learning outcome pada perkuliahan hari ini pasti akan tercapai. Itu yang saya bisa jawab. Ya. Okay, in this lecture we are going talking about the medication error and also what kind of the outline that will be described in this slide. Jadi akan kita bahas hari ini tentang pendahuluan dulu ya, tentang introduction, what kind of the medication error, kemudian type and classification of the medication error, how to prevent the medication error, and the conclusion. Terakhirnya conclusion, also di independent task ya, tugas mandiri di akhir akan saya sampaikan. Kita akan mulai membahas tentang medication error. Sebelum itu saya pengen tahu dulu nih, pandangan awam ataupun perspektif kalian ketika selama sudah menjalani perkuliahan selama setahun ya di farmasi, sudah pernah mendengar medication error sebelumnya atau memang baru pertama kali? Kalau sudah pernah mendengar, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di pikiran adik-adik semua ketika mendengar medication error? Silakan. Gak ada yang mau berkomentar. Izin berpendapat. Izin berpendapat, Pak. Izin berpendapat, Pak. Tim 3 izin berpendapat, Pak. Tim 2, Pak. Bentar. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asya, NIM 2. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mendengarkan mengenai medication error. Kalau sepemahaman saya, medication error itu adalah suatu kejadian yang tidak hanya dapat merugikan pasien itu sendiri, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan itu sendiri, khususnya dalam hal pelayanan pengobatan pasien. Terima kasih, Pak. Apa ya? NIM 2 ya. Berapa ya sekarang adik-adik ya? Tanggal 29. Tanggal 30, Pak. Oh, Tanggal 30 ya 30, sekarang ya? Bapak. Iya, Pak, 30. Oke, another student please. Satu lagi. Izin berpendapat, Pak. Ya, Absen 4, Pak. Tim Ya, 3, Pak. Izin silakan. berpendapat. NIM 4. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi, kalau saya pernah mendengar secuplikan begitu medication error. Sama seperti pendapat teman yang tadi, cuma saya ingin menambahkan lagi sedikit. Selain medication error itu merugikan pasien, merugikan dan membahayakan keselamatan pasien, baik khususnya dalam pelayanan atau pengobatan obat. Nah, mungkin kalau menurut saya medication error itu lebih sering terjadi kepada ketidaktepatan penggunaan obat-obatan, tapi masih dapat dicegah sejauh ini. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, it should be concerned lagi what is the difference between medication. Sekarang kita akan berbicara tentang medication error. That is a different thing. Ya, medications error yang sama gitu ya. Nah, jadi sudah ada yang betul penjelasan. Satu lagi yang bisa lebih spesifik lagi.
concern-nya pada apa sebenarnya? Atau misalkan ada efek samping yang tidak kita inginkan muncul or adverse drug reaction, apakah type ataupun salah satu bentuk dari medication error atau apa? Satu lagi boleh, sambil ngobrol-ngobrol aja kita deh ya, dalam artian kita sharing, saling ya, saling bisa memberikan input. Ya, Mohon izin berpendapat, Pak. ya silakan. Iya, Pak. Pertama, saya ingin berpendapat mengenai medication error itu sama seperti pendapat tadi, yaitu kegagalan dalam proses pengobatan dan tentunya memiliki akibatnya fatal bagi pasien itu, Pak. Terutama dalam proses prescribing maupun dispensing. Lalu, kalau medication error itu menurut saya berbeda daripada ADR itu, Pak. Karena ADR itu kan efek samping yang seperti Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu tidak dapat kita prediksi seperti itu, Pak. Sedangkan kalau medication error ini murni karena kesalahan atau kegagalan proses pengobatan, misalnya dalam pemberian obat maupun persepan seperti itu, Pak. Mohon dikoreksi, Pak. Terima kasih. Oke, good. Udah dapat sedikit bayangan. Ya. Nah, kalau kita breakdown lebih dalam lagi, nah, medication error ya. Ketika berbicara medication, concern pada medication katanya gitu ya. Jadi sebenarnya berbicara medication error, kita berbicara any preventable event, segala sesuatu yang bisa kita cegah. Ya, dimana terkait tentang ketidaktepatan penggunaan obat yang bisa menyebabkan pasien itu dalam kondisi berbahaya. Concernnya di sini adalah bukan sesuatu dampak, tetapi prosesnya. Gitu. Ya, medication error ini adalah prosesnya sebenarnya kita bisa cegah, tapi terjadi gitu loh, terjadi error, terjadi kesalahan yang mengakibatkan pasien itu mengalami harm, berbahaya, kondisi nyawanya terancam. Ya, bisa mengancam keberlangsungan outcome daripada kesembuhannya bisa tertunda atau bisa mengalami kecacatan, bisa mengalami gejala sisa akibat keteledoran ini yang sebenarnya preventable. Jadi ketika muncul suatu outcome yang benar-benar sebenarnya bisa kita prediksi, itu namanya medication error. Tetapi ketika kita sudah menerapkan semua protokol dengan ketat, muncul yang namanya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, baru namanya adverse drug reaction. Yang unpreventable namanya adverse drug reaction. Tapi ketika proses itu sebenarnya bisa dicegah terjadi, maka dari itu dikatakan medication error. Contoh sederhana adalah ketika kita memang sudah tahu, sudah aware bahwa setiap pemberian antibiotika oral akan bisa menimbulkan reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas. Tentu saja tenaga medis bisa memprevent ini, bisa mencegah terjadinya reaksi hipersensitivitas ini gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara alergi tes. Kalau misalkan in a previous visit pasien ini tidak memiliki histori seperti apa dia menggunakan antibiotik, bisa menggunakan tes matuk itu loh, Dek. Tes alergi di kulit. Jadi disuntikin berapa jenis antibiotik yang akan diberikan, kita lihat respon di kulitnya gitu. Kalau aman dalam waktu setengah jam berarti dia tidak toleran dengan antibiotik ini. Dia aman. Tapi kalau udah mulai muncul kemerahan benjol gitu ya, di beberapa bagian kulit yang diberikan ataupun yang dipaparkan oleh antibiotik itu berarti kita bisa memprevent gitu loh. Nah, kalau munculnya reaksi yang tidak diinginkan akibat antibiotik yang sebenarnya bisa di-prevent sebelumnya, it's kind of the medication error. Salah satu part dari di mana saja ruang lingkup daripada medication error ini yang paling potensial terjadi, mulai dari, ya ini tadi sudah dikatakan sama teman-teman ya, prescribing saat persepan. Labeling, prescribing ini kan punya dokter ya, jadi dokter pun bisa memberikan kontribusi terjadinya medication error. Dalam prescribing, apoteker tidak memprescribe, tetapi apoteker melabeling, packaging, compounding, mendispensing, mendistribusikan, memonitoring juga gitu. Nah, selebihnya ini apoteker yang mengerjakan. Sehingga tenaga medis should be work as a team gitu. Ya harus bekerja sebagai tim. Kenapa tanggung jawabnya dipikul sama-sama? Kalau dokter sudah tepat dalam memprescribing,
proses seterusnya ketika terjadi medication error itu tanggung jawabnya apoteker sebenarnya. Ya, sehingga ini harus menjadi concern adik-adik ya, semua potensi medication error itu harus zero accident. Tidak ada yang menargetkan boleh ada error 1% pun nggak boleh isu di zero accident, harus 0 persen saja atau zero kejadian, nggak boleh ada error sama sekali ketika kalian menghandle pasien. Maka dari itu tanggung jawab seorang nakes tinggi banget gitu. Ya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar yang dipikul, maka dari itu apresiasinya sangat tinggi sekali kepada tenaga kesehatan, sehingga memang ada yang namanya tunjangan pelayanan gitu ya, melalui JASPEL, jasa pelayanan. Itu layak kok sebenarnya tenaga medis itu mendapatkan itu gitu ya, karena memang dia memikul tanggung jawab yang sangat besar sekali. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya, prescribing ini persepan yang menulis resep. Apoteker tidak memberikan intervensi dalam tahap prescribing, tetapi apoteker berhak memberikan input atau memberikan rekomendasi terkait dengan apa yang menjadi substansi yang penting untuk diperhatikan dalam prescribing. Boleh memberikan rekomendasi, cuma tetap dokter yang memberikan kewenangan penuh apa yang mau diprescribekan kepada pasien. Labeling ini memberikan etiket, memberikan cara pakai, aturan pakai gitu ya, berapa kali sehari, berapa tablet yang terintake dalam tiap kali dia minum gitu ya, frekuensinya, dosis, frekuensi dalam label itu tanggung jawab apoteker. Kemudian diberikan sebelum, sedang makan, atau sesudah makan, itu juga merupakan part of labeling gitu ya. Packaging, compounding, dispensing, ini merupakan proses penyiapan adik-adik, mulai dari aspek farmasetis. Mengcompound artinya ketika mencampur antibiotika dengan salut gula gitu ya, dengan obat-obat lain seperti CTM misalkan, atau seperti dextromethorphan zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada dextromethorphan dalam single compound. Dulu di mix gitu. Sehingga sebenarnya potensi mix ini membahayakan atau error. Kita tahu bahwa salut gula itu ketika di blend atau di compound atau digerus dengan mortir itu akan mengakibatkan salut gula itu menjadi rusak dan mengkaramel gitu loh, sehingga dia akan bisa berpotensi untuk menurunkan kadar obat yang lain yang sedang dikempau. Nah, itu merupakan error juga yang akan membahayakan pasien, yang bahaya dalam artian the treatment is doesn't work gitu, nah nggak bekerja gitu. Ya, packaging, compounding, dispensing. Nah, ini packaging ini mengemas ulang, compounding kalau ada meracik, mencampur, dispensing menyerahkan. Nah, saat menyerahkan obat harus ada komunikasi, informasi, edukasi. Seperti apa Anda menjelaskan bahwa obat yang akan diterima ini adalah obat ini, cara pakai seperti ini. Kalau muncul seperti ini, silakan hubungi siapa ini Pak IE, informasi minimal yang harus didapatkan oleh pasien selama kita dispensing. Di sana juga bisa berpotensi error ketika memang apoteker tidak kompeten di dalamnya ya. Distribution artinya saat obat ini diantarkan, anggaplah distribution dalam konteks rumah sakit ya. Jadi dalam rawat inap, pasien yang rawat inap itu yang bertugas mengantarkan obat yang di-request oleh dokter dari resep menuju instalasi farmasi, yang menjamin bahwa produk yang telah di-compounding, di-dispensing, sampai ke bangsal, sampai ke ruangan pasien itu dalam kondisi baik, itu apoteker adik-adik. Ya, jadi sebenarnya salah besar ketika perawat yang mengambilkan obat ke instalasi farmasi, atau keluarga pasien yang disuruh ngambil ke instalasi farmasi untuk efisiensi. Ya, zaman sekarang udah nggak boleh lagi seperti itu, di mana apoteker sendiri yang langsung mulai dari mengcompound, mendispensing, dan mendistribusikan, menjamin bahwa selama perjalanan obat ini safe gitu. Walaupun nanti secara teknis yang mengatakan itu adalah TTK-nya atau asisten apotekernya gitu ya. Tapi kalian ikut juga ketika di ruangan sebelum diberikan kepada pasien, kalian menjamin bahwa obat itu in a correct quality gitu ya. Quality control, quality assurance pun dijamin. Administration makanya bilangnya selama diberikan, jadi perawat yang berperan untuk memberikan, menyuntikkan nanti atau memberikan obat dengan oral gitu ya, melalui rute oral, itu yang ngawasi apoteker bahwa apoteker benar-benar bisa menjamin saat administration tidak ada error. Sampai ketika sudah diminum, ditelan obat itu, sampai tahap memonitoring pun sebenarnya tugas daripada apoteker juga. Ketika obat itu sudah ditelan ya, farmakokinetik, farmakodinamik, itu semua dalam pengawasan apoteker, efektivitas dan efek samping. Kalau sudah seperti ini ketatnya, maka potensi medication error itu akan turun. SOP ini sudah wajib diterapkan di seluruh rumah sakit yang sudah terakreditasi gitu ya.
itu sudah pasti ada SOP-nya. Maka dari itu ketat sekali ya, pasien safety itu dijunjung tinggi, merupakan moto yang selalu dijunjung mati-matian oleh rumah sakit. Sehingga setiap protokol clinical pathway itu ada regulasi yang sangat ketat untuk meminimalisir medication error salah satu. Cuman kenyataannya adik-adik, looking for one death die appraised in the world. Ya, begitu ketat medication error ini dan berlaku di dunia ya, di luar negeri lebih ketat lagi ketika GCI yang mengakreditasi, lebih ketat lagi yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bintang 5 di GCI akreditasi internasional. Ya, itu pun masih ada data yang melaporkan one death die in the world ya. Jadi negara maju sekalipun like American or United States itu 1.3 million people have medication error or death ya setiap tahunnya akibat medication. Ya, ini sudah negara maju adik-adik, bukan negara berkembang. Bagi negara-negara berkembang belum ada datanya. Karena kalau di Indonesia ini ditutup, dikunci dengan sangat rapat. Itu ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa menyadari bahwa seketat apapun rumah sakit, potensi medication error itu selalu ada. Riset-risetnya pun juga mulai banyak ya, mulai dari apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menjadi kontribusi daripada medication error. Jadi yang paling berkontribusi tinggi, nakesnya nggak boleh exhausted, nggak boleh jenuh, tidak boleh mengalami tekanan, beban kerja yang tinggi, nggak boleh. Ya, maka dari itu ada regulasi bahwa apoteker praktek klinis yang wajib VCT yang akan datang bed to bed ke pasien itu hanya boleh megang maksimal 30 bed. Ya, only 30 bed untuk satu apoteker. Untuk bisa meminimalisir. Kalau mau efisiensi pasakitnya pengapotekernya besar tapi menghandle semua rumah pasien bed di pasien itu, nah ini akan meningkatkan potensi medication error. Itu udah ada data satu. Nggak boleh exploited, nggak boleh beban overload tinggi. Kemudian ada faktor ekonomikal dari jasa pelayanan itu harus tinggi karena memang mereka layak mendapatkan apresiasi untuk bisa menepati daripada protokol itu gitu ya. Tapi kalau jasanya rendah itu tidak dibayarkan, jasa pelayanannya pun ini juga berkontributor untuk bisa meningkatkan medication error pada saat pelayanan gitu ya. Nah, jangankan di negara maju, negara maju kayak gini, apalagi di negara berkembang, pasti lebih banyak error yang sebenarnya tidak bisa kita expose. Nanti kalau kalian sudah apoteker praktek di rumah sakit, nanti mungkin diizinkan untuk buka-buka rekam medis, baru kalian akan melihat kenyataan pahit bahwa banyak people yang sedang menderita medication error gitu ya, walaupun memang tidak berdampak fatal. Nanti kita akan lihat seperti apa klasifikasi medication error. Nah, kemudian apa sih common cause atau penyebab umum terputusnya medication error? Dan dokter dan perawat zaman dulu sih, ya. Tapi zaman sekarang sudah mulai become better. Tidak ada lagi apoteker yang memberikan kontribusi ini pada praktek klinik, termasuk kalian calon apoteker nanti ya. Tidak ada lagi seperti ini. Poor communication, inadequate information, improper drug use. Jadi komunikasinya buruk antar siapa? Sesama rekan sejawat buruk, sesama rekan nakes yang lain buruk juga. Kemudian dengan pasien yang buruk itu ya, poor communications will be increasing the medication error. Jadi kalau kalian melihat ada dokter yang tidak memberikan penjelasan terkait dengan apa resep yang ditulis, minta tolong tidak usah dilayani. Kalau dokter tidak mau memberikan penjelasan terkait, dok ini dokter tulis apa sih obatnya, jangan sok-sokan bisa membaca tulisan dokter yang ceker ayam itu deh. Ya, saya sangat tekankan ketika memang dokter tidak mau berkonsultasi, tidak mau diajak bicara tentang apa yang dia tulis, lebih baik resep tidak usah dilayani dibandingkan menerka-nerka. If the poor communications, salah satu prediktor ini terjadi, tetap dilayani, maka potensi error akan tinggi. Ya, antar tenaga kesehatan harus memiliki komunikasi yang baik. Ini juga lini pertama untuk menunjang keselamatan pasien. Komunikasi antara apoteker atau kita ngomongin perspektif apoteker ya, soalnya kan kita calon apoteker nih adik-adik ya. Kalian kan calon apoteker nih, jadi bagaimana dokter dan perawat nanti kita ngomong di aspek IPE nanti ya, interprofessional education.
Jadi topik yang menurut saya hangat ataupun baik untuk kalian bawa nanti ke IPE itu adalah bagaimana kita memanajemen medication error gitu. Ya, karena memang komunikasi adalah salah satu poin ataupun aspek penting agar kalian bisa berkolaborasi as a part of the team gitu, medical team. Jangan lagi ada yang namanya tenaga paramedis, penunjang medis, ini akan mengotak-ngotakkan profesi tenaga kesehatan, di mana dokter yang terlihat sebagai as a single medical personil gitu ya, yang memang memegang kuasa penuh terhadap terapi ya dokter gitu. Yang lainnya hanya suportif, hanya membantu pembantunya gitu, kesannya terkotak-kotak ya. Tetapi kalau di luar negeri udah nggak lagi memikirkan itu, tetap mereka work as a team, mereka bekerja sesuai kompetensinya masing-masing, berkolaborasi. Semua dengan tujuan yang sama sebenarnya ya, pasien safety, zero accident of medication error. Kalau saya terlalu cepat bisa diinterupsi adik-adik ya. Poor communication is part of the common cause of medication error. The second thing is inadequate information. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak adekuat. Tidak adekuat itu artinya tidak valid ataupun ragu-ragu, doubtful gitu ya, tidak terlalu tegas, tidak terlalu lugas. Ya, contoh misalkan memberikan informasi dalam cara menggunakan obat, misalkan ini obatnya diminum sesudah makan Bapak Ibu ya. Nanti pasien nanya, sesudah makan tuh artinya selesai saya makan banget langsung harus minum, atau boleh saya break dulu 1 jam. Nah gini-gini ragu-ragu dapat kerja. Ya boleh lah, setelah ininya langsung aja. Nah gitu-gitu juga bisa berkontribusi menyebabkan medication error. Padahal kita tahu banget sebenarnya obat ini akan mengalami penurunan bioavailabilitas ketika diberikan bersama dengan makanan gitu loh. Nah, jadi memang harus ada gap 1 jam or sebelum makan aja sekalian agar bisa menghasilkan absorpsi minimal. Ini adequate information ataupun skill yang tidak baik dari seorang nakes yang mengakibatkan munculnya inadequate information. Salah satu part common cause of medication error yang perlu adik-adik perhatikan. Ya, sehingga di sini berkaitan dengan dimensi knowledge. Jadi pengetahuan sebagai seorang apoteker yang berpraktek klinik nanti ya di pelayanan khususnya ya, itu memang harus update long life learning. 9 Star sudah belajar kemarin di PLF ya. Jadi salah satu part of the 9 Star adalah long life learner. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kalian sudah lulus apoteker, jenjang pendidikan kalian it's over. Sekarang tinggal bekerja dan bekerja. It's not be like that gitu ya. Jadi kalian sebagai memutuskan sekolah kesehatan, kalian sudah memutuskan nanti menjadi seorang tenaga kesehatan, nakes, berarti Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang pelajar seumur hidup. You should be a long life learning. Ya, belajar seumur hidup, baca jurnal setiap hari, mempelajari kasus-kasus, diskusi FGD, waktu morning report paparan kasus gitu ya setiap hari adik-adik. Ya, nggak peduli mau apoteker sesenior apapun, mereka harus tetap belajar, tetap update terkait tentang informasi. Ini akan mengurangi masalah kita terkait tentang inadequate information. Ya, jadi knowledge harus baik, jangan pernah puas dengan knowledge yang pernah Anda punya, kita harus belajar semua. Saya pun sebenarnya masih belajar banyak gitu ya. Jadi yang saya sampaikan sama kalian ini bukan karena saya pintar sebenarnya, tapi saya lebih dulu mengalami dibandingkan dengan adik-adik, baik mengalami pengalaman praktis maupun pengalaman edukasi di ini ya akademik gitu ya, karena kita belajarnya lebih awal ya sebenarnya. Toh juga nanti kita akan sama-sama menjadi rekan sejawat apoteker dengan baseline yang sama. Tak lagi nanti ada hubungan antara dosen dan mahasiswa selama kalian sudah disumpah. Jadi hubungan kita nanti adalah hubungan sebagai rekan sejawat apoteker. Ya. Nah, kemudian the next problem improper drug use. Nah, ini penggunaan obat yang tidak tepat. Ya, tidak tepat dalam artian mulai dari prescribing-nya, misdose, ya, salah dosis, kemudian obat dengan pemilihan jenis, rute pemberian yang tidak tepat, kemudian pasiennya juga saat tidak dengan in a correct way menggunakan obat itu. Nah, ini yang paling umum terjadi adik-adik di antara 3 part yang memicu medication error ya. Jadi medication error tersebut sebenarnya tidak hanya berfokus kepada tenaga kesehatan, tetapi juga kepada aspek pasien. Ketika communication sudah bagus, information yang sudah disampaikan sudah adekuat, pada pasien pun masih bisa terjadi miss. Medication error caused by patient. Ada juga bahwa pasien sudah dikasih informasi dengan komprehensif, kemudian masih aja salah cara pakainya. Nah, kalau hal-hal seperti ini
bisa kita prevent dengan monitoring sebenarnya atau recheck saat KIE. Maka dari itu selama proses konseling, mungkin kalian pernah ikut PCC ya, Patient Counseling Community, atau PCE kemarin ya, Patient Counseling Event, itu setiap adanya proses konseling, edukasi, KIE, pasti akan ada substansi untuk memastikan pasien itu menyerap apa yang kita berikan ataupun informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Makanya ada part yang menggambarkan bahwa bisa diulang nggak Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah benar-benar paham tentang apa obat yang Bapak Ibu bawa pulang ini. Ada part seperti itu pasti adik-adik di akhir. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir proper drug use in a patient perspective. Dari perspektif pasien itu sendiri. Ya, jadi kalau sudah tiga-tiga ini dibuat maksimal, niscaya medication error pun akan mulai berkurang ataupun menjauh. Ya, jadi kira-kira sudah bisa dipahami ya. Three common cause of the medication error. Kemudian kalau kita breakdown lagi, kita coba gali lebih dalam lagi, kira-kira apa sih yang lebih spesifik dibandingkan tiga ini, gitu ya. Artinya tiga ini sebagai dasar. Ketika terjadi medication error, you should be, go to the perspective, kembali ke masa lampau untuk mengevaluasi ini. Ada nggak poor communication? Ada nggak inadequate information? Ada nggak improper drug use selama proses error? Dievaluasi balik. Ya, kemudian kalau semuanya baik-baik saja, kita akan breakdown lebih detail lagi. Ya, this for the particular problem that can cause medication error. Ya, proper indication, a drug quantity, a duration, ya. Kemudian insufficient on inappropriate dose, durations, drug interactions, drug allergy, signature note conflict. Kita nggak bisa dibaca dengan jelas gitu ya, rekam medik yang kayak cakar-cakar ayam gitu. Itu yang membuat potensi error ya. Therapeutic duplications, nah ini yang juga sering muncul. Saya balik dulu, ada yang belum paham nggak dari ini? Dikasih nggak tepat. Jadi bisa jadi karena pemilihan obat yang tidak tepat sesuai dengan kondisi klinik pasien ini. Kemudian dosis terlalu tinggi, durasi terlalu lama, jumlah terlalu banyak bisa jadi ya. Atau justru dosisnya kekecilan, kuantitinya ataupun frekuensi jumlahnya terlalu sedikit untuk durasi yang kurang panjang. Antibiotik misalkan minimal 3 hari, tapi cuma diresepkan 1 hari atau 2 hari aja. Nah ini juga salah satu potensi menimbulkan error. Interaksi obat, drug and drug interaction, and also food and drug interaction adik-adik ya. Interaksi obat tidak hanya dengan obat. Ketika pasien pulang lebih dari satu jenis obat, polifarmasi gitu ya, jadi jelas akan ada potensi interaksi obat antar obat-obat yang diberikan itu. Obat anti hipertensi bisa berinteraksi dengan obat diabetesnya, bisa berinteraksi dengan obat jantungnya, bisa berinteraksi dengan obat lipidnya. Nah ini potensi interaksi ini juga bisa menstimulasi medication error, di mana ilmu interaksi obatnya sudah kita dapatkan sebenarnya itu. Kita nggak punya sebagai hard skill. Sebagai seorang apoteker, makanya dikatakan any preventable. Jadi kalau sampai error karena interaksi obat, nah ini problemnya karena tidak berhasil dicegah oleh apotekernya. Nah gitu ya, medication error not adverse drug reaction. Tapi kalau kalian cek sebenarnya tidak pernah ada laporan, literatur menyebutkan ini interaksi aman. Tetapi pada pasien ini merespon ataupun terjadi interaksi obat baru, a new case. Nah kondisinya nggak bisa dikatakan error, tetapi adverse drug reaction. Ya cuman disamarkan nah sekarang drug reaction dengan medication error. Aduh nak mulai gitu. Oh itu reaksi obat, yuk kita perbaiki gitu yang sebenarnya disamarkan gitu ya. Jadi memang kalau sampai dibuka benar-benar medication error, wah hancur dunia kesehatannya, tidak akan percaya, belief terhadap tenaga kesehatan tersebut akan drop gitu ya. Kita sampai saat ini masih berproses adik-adik untuk bisa mendapatkan zero accident terkait dengan medication. Ya sampai saat ini sih saya masih belum pernah tahu apakah rumah sakit pernah mereport medication error atau dikemas dalam bentuk laporan efek samping gitu ya. Yang masih sebenarnya abu-abu. Medication ini isu sensitif adik-adik. Kalau saya boleh bilang impossible we can get the data ya, the comprehensive data it's talk about medication error itu mustahil. Tetapi kita bisa mengambil beberapa seperti monitoring efek samping obat yang dilaporkan gitu ya. Hipersensitivitas, reaksi hipersensitivitas yang pernah terjadi itu dilaporkan di rumah sakit ya. Itu apakah itu part of medication error? Iya, nggak mungkin kita dapat laporan ya, nggak mungkin. Kecuali memang Anda membongkar rekam medis dan mengecek seperti apa perjalanan efek samping
obat yang muncul ini atau bagaimana adverse drug reaction ini kok bisa appear pada pasien ini secara komprehensif, baru ketahuan ini part of medication error or murni daripada adverse drug reaction. Ya, bisa dipahami ya konsep dari medication error ini adik ya. Kemudian drug allergy and sensitivity ini menjadi error, ini menjadi medication error ketika memang udah banyak kejadian, udah banyak laporan literatur dengan jelas menggambarkan kita gagal mencegah ini. Error namanya. Tetapi kalau memang tidak pernah ada laporan sama sekali terkait dengan hal ini bisa jatuh ke adverse. Ya. Ini yang tadi saya sudah bilang ya. Nature ataupun tanda, notes, tulisan, konflik. Konflik artinya tidak terbaca gitu ya. Instruksi tidak terbaca, baik itu dalam prescribing, dalam resep dokter misalkan, dalam rekam medis, atau kalian nanti calon apoteker yang menuliskan etiket sembarangan. 3x1, 3 nih hilang kayak angka 2 gitu. Bahaya banget nih. Ya, nulis nama pasiennya, cara pakainya seperti apa tuh benar-benar harus tidak boleh konflik. Bila perlu print. Pernah nggak ke rumah sakit internasional standar internasional seperti Siloam Hospital misalkan ya, Bali Royal Hospital gitu kan international hospital ya, itu etiket nggak ada lagi tulis tangan adik-adik, semua printed and clearly read. Dan juga dibuat etiket yang anti basah ya, jadi potensi dia luntur tidak terbaca itu ini mereka menjunjung tinggi pasien safety ya. Rumah sakit pemerintah pun sebenarnya ketika sudah terakreditasi paripurna sudah printed semuanya, udah tidak ada lagi yang pakai tulis tangan ceker ayam, udah nggak ada lagi ya. Resep pun udah mulai elektronik. Sanjiwani salah satu rumah sakit pemerintah yang sudah sangat pesat kemajuannya, Gianyar itu udah pakai elektronik rekam medik, sudah pakai elektronik prescribing. Jadi dari poli dokter tuh ngetik aja nyampe di stasiun farmasi permintaan resepnya. Clear, there is no sick and no conflict yang akan berpotensi menimbulkan error ya. Jadi kita mulai berimprove, mulai berkembang, mulai menuju ke arah zero accident itu gitu ya, dengan cara mengantisipasi semua part yang bisa menjadi kontributor ataupun prediktor penyebab error. Ya, itu akan diminimalisir terus pasti. Oke? Nih. Therapeutic duplication ini bisa dideteksi pakai mesin nanti ya, pakai alat komputer ketika tidak ada lagi duplication. Kok bisa ada therapeutic duplication, Pak? Gimana ceritanya? Ketika pasien memiliki banyak comorbidity. Contoh, pasien memiliki metabolic syndrome dan penyakit paru sekaligus. Dia akan konsul ke penyakit dalam, kemudian dia akan di-refer ke dokter spesialis jantung, dikonsulkan ke dokter paru-paru, dikonsulkan ke gastro misalkan karena juga mengalami MAH gitu ya, ataupun peptic ulcer. Nah, dokter-dokter ini ketika tidak melakukan rekonsiliasi, tidak melakukan recheck terhadap apa yang didapatkan pasien sebelumnya dan dirasakan oleh dokter lain, itu akan menimbulkan therapeutic duplication. Karena beririsan adik-adik. Metabolic syndrome misalkan ya, diabetes, jantung, kolesterol, ini beririsan obat-obatnya. Ya, artinya ada satu obat yang bisa menghandle semua penyakit itu. Kan nanti di dokter jantung dapat lagi aspirin, di dokter diabetesnya dapat, di dokter endokrin dapat juga ntar aspirin gitu loh. Dapat juga ntar obat kolesterolnya. Nah, ini terjadi duplikasi. Nah, apoteker sebenarnya lagi-lagi di sini yang bertugas untuk melakukan rekonsiliasi namanya. Ya, penelusuran kembali riwayat penggunaan obat dan merekonsiliasi obat itu ya. Dicocokkan dokter banyak gini, mana yang ada duplikasi terapi, mana yang ada cross dosis obat yang terjadi, dikomunikasikan oleh apotekernya, kemudian di cross check lagi dengan obat-obat in a previous history. Jadi obat-obat yang sudah pernah dia dapatkan dulu di rumah selama menjalankan terapi dicocokkan, mana yang masih sama, mana yang harus di stop, mana yang harus dilanjutkan, mana yang dia akan tebus lagi di apotek yang nggak ada, mana yang boleh dia tidak tebus karena masih ada. Nah, itu tugasnya apoteker dalam memberikan past medical history, past medical and medication history. Ya, dan rekonsiliasi obat. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pencatatan histori pengobatan daripada pasien itu tugasnya apoteker adik-adik. Makanya kerjaan apoteker itu banyak sebenarnya. Di aspek klinis saja banyak kerjaan apoteker itu. Baru ntar lagi di aspek ini ya, jadi kerjaan apoteker kerjaan yang sangat berat, tapi apa namanya itu apoteker yang benar-benar bisa menguasai secara profesional itu agak masih jarang ya. Makanya ada tadi indikasi untuk bisa membuat apoteker spesialis agar belajarnya spesialis. Ya, ada plus minusnya juga.
Kemudian additional drug needed. Nah, sebenarnya ada terapi obat yang harus ditambahkan pada regimen ini, tetap tidak ditambahkan. Ini juga bisa menimbulkan medication error. Ya, eligible, not clearly read. Selalu nih signature, not clearly read. Ini bisa etiketnya, bisa instruksi dari rekam medisnya, bisa resepnya. Gitu ya. Incorrect patient. Nah, ini sering terjadi di Bali ya. Karena yang namanya Bapak Putu, Bapak Made, Bapak Nyoman, Bapak Ketut, itu jutaan. Pasien kalau di rumah sakit orang Bali khususnya ya, hati-hati dengan memanggil nama depannya. First name-nya hati-hati. Bapak Putu bisa jadi limo gitu, punya gitu. Ya, bahaya banget. Sehingga harus adanya cross check. Nama lengkap tidak satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi pasien, tapi alamat dan nomor rekam medisnya itu yang bisa kalian cek sebenarnya dari. Atau kalau misalkan pasiennya nggak tahu nomor rekam medisnya, nama dan alamatnya paling tidak harus di cross check sebagai identitas penunjang bahwa pasien ini adalah benar pasien yang saya tuju, yang saya siapkan obatnya untuk dia bawa pulang, yang saya siapkan obatnya untuk diberikan saat dia rawat inap ya, nama dan alamatnya. Makanya selama ini mungkin kalian pernah salah satu di antara kalian itu gini ya, bekerja mungkin ya sebagai asisten apoteker, atau mungkin ada yang lulusan SMK pasti sudah sering banget ketemu pasien yang namanya Made, Nyoman, Ketut, Gede, Putu, Dewo, gitu banyak banget ya. Sehingga setelah pasien datang, ditanya alamatnya di mana Pak? Oh, sekian. Oh, benar di Jalan Mawar, benar di Jalan Ratna, oh ini benar di Jalan Kampus Barang. Ternyata itu hal sepele kelihatannya, tapi dia berkontributor menyebabkan medication error. Side effect and toxicity. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, kalau memang side effect and toxicity ini unpredictable, it's become an adverse drug reaction. But if we clearly understand why the medication have a side effect and the toxicity, it become a medication error ya. Tergantung daripada source-nya, sumbernya. Kalau sumbernya sudah jelas dan kita masih tetap gaspol memberikan obat ini dengan potensi tanpa mempertimbangkan risk and benefit, namanya medication error. Ketika memang the bad things that cause harm to the patient. Ya, ini ketika kita breakdown lebih dalam lagi, what kind of the predictor can stimulate or can make the medication error appear to the patient. Ya, sudah bisa dipahami ya. So we should know the source, the error source. Error ini terjadi dari apa saja prediktor-prediktor yang bisa berkontribusi menyebabkan medication error. Kita harus tahu lagi nih sumber informasinya, kalau kita klasifikasikan dari mana aja sih datangnya. Ya, it's coming from the mistake source and also the skill base. Ya, dari sumbernya. Skill yang salah. Apa sih definisi dari masing-masing ini? Ketika berbicara mistake, ya, error source is coming from the mistake is the error in planning action. Jadi errornya terjadi dalam tahap perencanaan. Jadi pasiennya ini belum dieksekusi ataupun belum diterapkan clinical pathway-nya, tapi clinical pathway-nya, jalur klinis yang akan ditempuh pasien ini baru dalam tahap perencanaan. Ambillah dokter, perawat, dan apoteker, kita as a team berkumpul di bed bangsal untuk merencanakan ini pasien sedang mengalami ini, saya akan berencana seperti ini. Bagaimana Bapak apoteker, Ibu apoteker, ada masukan nggak, ada something nggak yang kira-kira kita bisa improve agar bisa lebih baik? Perawatnya gimana? Apakah siap untuk bisa mengeksekusi ini? Apa yang akan ditemukan masalah ketika kita memberikan obat dengan ini? Perawatnya nanti kita akan monitoring suster tekanan darah, nadi every 2 hours misalkan. Gimana pendapat suster, sanggup nggak? Nah itu dalam tahap planning, ya. Nah saat tahap planning ini, perencanaan ini, ketika ada error, ini bersumber dari mistake. Apa sih type error dari mistake ini? Ada yang knowledge, memang pengetahuannya tidak sampai. Jadi seharusnya kalau tenaga kesehatan yang sudah memiliki standar ya, makanya nakes itu harus terstandar adik-adik. Makanya ada yang namanya ujian kompetensi. Saya pernah cerita sama adik-adik ya, jadi semua tenaga kesehatan ya, perawat, dan apalagi profesi psikolog, fisioterapi, pokoknya nakes kejang ya, laboratorium itu kalau ingin mendapatkan izin praktek, boleh berpraktek klinik
dia harus lulus ujian kompetensi namanya, yang diselenggarakan secara nasional. Istilah lamanya ujian negara, sama kayak SPMB, SNMPTN itu loh. Mbak gitu, beda sektor penerimaan tuh yang bukan SPMB sudah UN itu loh, ujian nasional itu loh. Jadi kalian itu sebagai seorang yang dinyatakan layak lulus SMA itu harus terstandar gitu. Soal itu dari Sabang sampai Merauke sama. Nah, ini juga seperti itu, ujian kompetensi ini ujiannya dari Sabang sampai Merauke itu sama modelnya. Modelnya sama ya, bukan soalnya sama, modelnya sama. Harus melalui CBT, computer based test, dan melalui OSCE ya, Objective Structure Clinical Examination. Harus OSCE ada 2. Kalau sekarang kan udah gini ya, udah CBT, udah OSCE. OSCE ini yang masih depending sama COVID, karena memang kacaukan OSCE. Jadi OSCE kita udah 2 tahun nggak ngadain OSCE gara-gara COVID. Ya, CBT dia harus lulus nih. Nanti kalian bisa kena OSCE nanti. OSCE itu praktek langsung. Ya, ada pasien dalam ruangan yang harus ada eksaminasi, harus ada assessment dan kawan-kawan. Oke, maka dari itu sebenarnya knowledge based error ini bisa kita minimalisir dengan cara apa? Dengan cara mempekerjakan nakes yang terstandar ini sudah tidak lagi menjadi isu seharusnya ketika kalian sudah menjadi apoteker yang terstandar ya, sudah lulus ujian kompetensi. KAI namanya ujian kompetensi apoteker Indonesia. Kalau dokter namanya UKDI ya, ujian kompetensi dokter Indonesia. Kalau perawat namanya ujian kompetensi nurse Indonesia ya, UKNI kalau nurse dan lain sebagainya. Itu semuanya harus, kalau tidak lulus masih boleh melakukan ujian ulangan 2 kali lagi ya. UKAI itu maksimal 3 kali aja boleh ditempuh. 3 kali Anda tidak lulus, nggak bisa jadi apoteker. Sehingga apoteker yang ada yang beredar di lapangan sekarang lah apoteker yang sudah standar. Sampai ada knowledge based error, arti menjadi tanda tanya. Tapi sekarang saya temukan sih, dalam pengamatan saya nggak ada sih knowledge ya. Rule based error artinya dia gagal dalam menerjemahkan rule clinical pathway ya, bisa jadi karena gagal memahami daripada rule atau gagal mengaplikasikan. Ini ngomongin perencanaan maksudnya, jadi pasien tersebut masih belum diapa-apain, masih dalam tahap perencanaan dari knowledge dan dari rule. 2 ini merupakan parameter yang berkontribusi saat planning, saat direncanakan. Kalau rencananya sudah benar, ini berarti kita tinggalkan, maka lanjut akan ada step ini, error saat mengeksekusi ya, error in executing correctly planned action. Jadi secara planning dia sudah oke banget, tidak ada error sama pun, karena yang berkumpul adalah semua apoteker top, rule-nya juga rule yang sudah dievaluasi oleh tim medik yang berkompeten sehingga potensi ini minimalisir. Nah, tapi masih ada potensi slip and lapse adik-adik, slip and lapse gitu. Karena raganya mak botol ini malah limut kecele aja gitu loh. Aduh, aku harus ngambil yang ini. Nah, ini sering banget ketemu ketika obat-obat sound alike, looks efektif, 2 obat yang berbeda sebenarnya, cuman karena golongan antibiotik yang sama. Ya, ini benar-benar bisa menimbulkan slip and lapse. Kita tahu banget nih ceftazidime yang kita mau, ini cephalosporin generasi 3. Kita inginkan untuk pasiennya, tapi ngambilnya cefepime malah gitu loh, karena postpartum. Slip and lapse-nya sih ini memang technical error gitu loh, makanya katakan ketika slip and lapse ini ngomongin technical error. Ya, action based atau sub gitu, lupa. Ini semua stimulasinya obat last night like looks like dari medication kita tinjau dari source. Itu kira-kira ada pertanyaan enggak? Gitu. Saya minta waktu angkat telepon sebentar.
Cek saya lanjut lagi ya. So far suara saya masih lancar-lancar saja kan adik-adik ya? Masih Bapak. Kita lanjut. Eh, ngomongin klasifikasi, tadi kita ngomongin error dari mana sih sumber error, ada yang dari mistake, ada yang dari skill based. Ya, kemudian kita akan bicara klasifikasinya sekarang. Nah, jenis-jenis error itu ada banyak ternyata adik-adik, nggak cuma satu jenis error, tapi ada many kind of error gitu ya. Kalau dari segi NCC MERT ini melakukan kategorisasi atau mengindeksasi kategori error tersebut ada A sampai I ini ya, ada 9. Nah, kategori A, kapan sih kita mengkategorikan error ini atau medication adalah tipe A? Tipe A ini adalah yang menimbulkan error potensi. Nah, ini yang tadi akibat sumber error berupa mistake tadi ya. Tapi ketika mistake ini bisa terkompensasi, salah nih sebelum pada pasien ini sudah bisa dikategorikan medication error, walaupun sebenarnya masih belum terjadi sama pasiennya, tetapi kita sebagai evaluator mengatakan bahwa terjadi error. Misalkan masih dalam konteks menulis rekam medis, plan kan adanya SOAP ya, apa data subjektif, objektif, assessment-nya apa, plan, apa yang akan diplankan. Nah, kalau sudah ditulis, tetapi setelah itu ada revisi, apoteker peka lagi atau sesama dokter ngecek lagi plan yang dibuat apoteker, ini ada something error, ada kesalahan. Kita harus perbaiki sebelum kita implementasikan, misalkan gitu. Nah, ini udah error sebenarnya, tapi tipe A. Tidak ada yang berbahaya di sini, tidak ada yang dirugikan, tetapi ini sudah masuk kategori error menurut NCC MERT Index tadi ya. Kemudian tipe A itu masih dalam tanda kutip aman, lebih sulit mendeteksi error ini gitu ya, karena ini tertutup di kalangan nakes ketika terjadi error tipe A. Jarang ada yang mengekspos ya. Kemudian tipe B, terjadi error tapi obat belum mencapai pasien, sama ya, misalkan saat dispensing. Yang nomor A itu tahap perencanaan, yang tahap B misalkan itu terjadi ketika memang pasien ini sudah di apotek misalkan gitu ya, apoteker sudah men-screening nggak ada masalah, semua sudah oke, nah sekarang diambilkan disiapkan obatnya sama asisten apoteker, karena sleep and lab tadi ternyata obatnya salah gitu loh, ketahuan saat double check. Jadi sebelum dispensing apotekernya ngecek lagi nih resep yang dicocokkan dengan obat yang disiapkan. Nah, kalau di sini terjadinya error, wah ini salah ambil nih, ganti. Nah, udah error sebenarnya adik-adik yang belum mencapai pasien, tapi almost done, hampir saja satu step lagi sudah masuk ke tangan pasien. Ya, A dan B cenderung tidak ada yang dirugikan pasiennya, tetapi potensi error itu pun sudah terjadi, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian menyadari, harusnya direkam ataupun dievaluasi sebagai proyeksi diri ya. Tipe A dan tipe B jarang diekspos, hanya untuk kalangan medis, sebenarnya sebagai self evaluation terkait dengan hal ini. Gitu ya, terus terang saya pun sering banget nih mengalami error saat kategori A dan kategori B. Nah, jadi balik ke ini aja ya, self projection kembali agar tidak sampai ke tangan pasien gitu ya. Nah, mencapai ke tangan pasien itu tipe C ini adik-adik. Ya, sudah terjadi error, obat sudah diminum, sudah digunakan, tapi ternyata obat ini nggak berbahaya. Contohnya salah memberikan ya, misalkan maunya dokter tuh nulisnya adalah obat tensi, cuman kita membacanya malah itu vitamin gitu ya, vitaminnya dagangnya mirip-mirip sama obat hipertensi apa gitu, saya lupa gitu ya. Nah, kalau ada dokter nulisin obat paten yang nama brand name-nya itu kadang-kadang mirip banget nih, sebenarnya vitamin atau obat apa gitu ya, dikasih malah vitamin gitu ya. Ya vitaminnya baik-baik saja, tidak membahayakan, tetapi error yang terjadi, error dalam tanda kutip, tidak sesuai dengan apa yang diresepkan dokter. It's error tipe C ya, berbahaya. Semakin turun ini tipenya, semakin membahayakan pasien. Kalau tipe D, error, pasiennya masih baik-baik saja, tetapi kita harus memonitoring ketat karena kita salah obat. Ya, tapi pasiennya so far masih baik-baik saja, tapi kita harus monitoring ketat. Yang nggak ada riwayat tensi, kita kasih obat anti hipertensi, tiba-tiba harus dimonitoring nih. Jangan-jangan ntar drop tensinya, tapi ia malah mengalami kondisi hipotensi, bisa membahayakan nyawanya. Harus dirawat di rumah sakit, tuh dimonitoring sampai half life elimination obat itu terlampaui, sampai waktu parunya lewat. Gitu. Itu seperti itu errornya. Nah, yang dari D sampai ini sudah mulai kita bisa lihat adik-adik melalui case report, melalui beberapa laporan kasus yang ada di internet gitu ya, di luar negeri, NCBI, kan saya nanti bisa browsing yang namanya case report of medication error.
apa saja kira-kira yang menjadi problem di situ dan dia kategori mana gitu ya. Bisa dicari. Kemudian tipe E, terjadi error, perlu terapi intervensi lanjut untuk mengantisipasi efek buruk yang terjadi pada pasien tapi sifatnya sementara gitu ya. Sudah diminum obatnya, muncul reaksi yang benar-benar membahayakan pasien, tetapi sifatnya sementara. Jadi kita harus cepat segera memberikan antidot atau memberikan kompensasi, entah itu bilas lambungnya atau kita keluarkan segera melalui muntah atau kita segera buat dia menjadi mengeluarkan fesesnya agar segera tereliminasi obat itu ya. Jadi sifatnya sementara, ini error tipe I. Tipe F, error yang memberikan efek buruk pada pasien yang sifatnya sementara juga, tapi pasien harus dirawat lebih lama, length of stay. Harusnya dia udah boleh pulang besok, karena terjadi error, maka dia harus menambah lagi waktu dia di rumah sakit menjadi seminggu. Error tipe F. Tipe G, terjadi error yang menyebabkan timbulnya efek buruk yang sifatnya permanen, cacat permanen, entah itu kebutaan, kelumpuhan gitu ya. Malah terjadi hal-hal yang sifatnya permanen ini wajib dapat kompensasi ya, tapi kan memang kategori medication error yang tipe G ini mengerikan. Tipe H, terjadi error sampai hampir merenggut nyawa pasien, misalkan shock anafilaksis ya, reaksi persensitivitas yang bisa menyebabkan shock kardiogenik, misalkan hampir mati pasiennya. Kalau dia mati, tipe I dia akhirnya. Ya, tapi kalau hampir almost lewat H. Tapi kalau sudah dia hampir meninggal selamat tapi cacat, G dia gitu. Nah, ini nanti akan di cluster. Tergantung daripada kapan medication error ini di assessment-nya, ini statusnya bisa berubah-ubah. Awalnya G bisa berubah jadi nanti H jadi berubah. Tergantung dari kapan dilakukannya evaluasi medication error ini. Kapan disidik. Karena itu kapan dilakukan, itu kategorinya bisa berubah-ubah. Ya, nah contoh-contoh. Nah, ini hubungannya nih antara medication error dan adverse drug event. Semua yang bersifat preventable namanya medication error. Adverse drug reaction ini yang non-preventable. Semua konten ini ya, medication error dan adverse drug event ini is a part of the drug related problem. Masalah terkait penggunaan obat ya. Semua ini. Sehingga apoteker sebenarnya salah satu unggulannya apoteker klinik adalah mampu mengidentifikasi DRP. Mampu dengan cepat, dengan sigap menemukan mana yang bermasalah. Sehingga medication error bisa diturunkan. Adverse drug reaction atau adverse drug event pun bisa kita reduce dengan segera. Tugas apoteker klinik ya, bisa segera memanajemen, mendeteksi dan memberikan solusi terkait dengan drug related. Ya, contoh-contohnya belajar sendiri ya adik-adik ya. Contohnya belajar sendiri nanti ya. Ini baca aja kategori apa dia, ini tergantung dari kapan kita mengaksesnya. Saya nggak bahas karena waktunya nggak cukup. Baca sendiri ya adik-adik ya. Izin bertanya, Pak. Silakan deh. Baik. Saya pernah mendapat cerita gitu dari keluarga. Kan Saya nggak bisa dengar suara saya. Ya. Baik. Apakah bisa terdengar, Pak? Ya, sudah. Baik. Dulu salah satu keluarga saya pernah dirawat di rumah sakit dan saya tidak tahu itu tepatnya itu sakit apa gitu. Tapi awalnya itu disarankan untuk melakukan tindakan operasi. Namun setelah dirawat inap sebelum menjalankan tindakan operasi, ternyata itu sebenarnya hanya bisa disembuhkan dengan obat saja, Pak, tidak perlu tindakan. Apakah hal itu termasuk juga ke dalam medication error, Pak? Itu lebih ke medical. Ya, medications itu lebih memiliki tendensi atau kecenderungan terapi obat tadi, medication. Ya, kalau medical, nah ini tindakan medis itu lebih ke dokter. Ya, karena memang tindakan medis seperti bagaimana mendiagnosis, memutuskan clinical pathway, kapan harus dioperasi, kapan dia harus dibedah operasi besar, operasi kecil, kapan dia hanya menggunakan terapi obat. Nah, itu lebih cenderung ke medical error. Ya, medical error jatuhnya ke malpraktek sebenarnya adik-adik ya. Itu bukan ranah dari bahasan apoteker. Kalau medications, semua hal yang berkaitan dengan obat. Ya, semua yang berkaitan dengan penggunaan obat yang membuat pasien menjadi harmful, nah itu medication. Ya,
Maka dari itu medication dan medical it's a different things. Merupakan hal yang berbeda. Apakah terjadi? Itu jadi. Apakah sama-sama harus zero accident? Yes. Ya, medical and medication harus sama-sama zero accident. Kalau misalkan yang terjadi adalah obat yang diberikan salah, itu ranah medication. Kenapa sih kita nggak bahas medical error saja, Pak? Karena kita apoteker tidak melakukan tindakan yang sifatnya diagnosis and mengambil tindakan-tindakan medis seperti membedah gitu, enggak ya. Kita merekomendasikan terapi. Ya, obat, karena kan kita ahli obat sebenarnya secara farmakologi kita yang menjadi expert. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi terapi obat kepada pasien itu ranah kerja dari apoteker. Nah, kalau dokter ya lebih ke diagnosis. Diagnosis itu adalah bagaimana dia bisa menemukan ini masalahnya di sini. Apa tindakan clinical pathway, apakah harus dibedah, apakah harus dioperasi, apa cukup dengan sayatan saja, apa cukup dengan pemberian ini saja, obat-obatan saja. Nah, tapi ketika dokter memutuskan terapi dengan obat, maka apoteker harus menjadi part of the team. Tapi kalau surgery, lebih ke teknis, kita memang suportif, kita hanya menyediakan kebutuhan ruang operasi ya. Misalkan kita menyiapkan obat-obat parenteral yang dibutuhkan, kan karena operasi pun sebenarnya membutuhkan obat gitu ya. Nah, terkait dengan tindakan spesifik, bedah otak, bedah jantung, endoskopi, laparoskopi, nah itu kita penunjang. Tapi untuk maintenance, monitoring, post operasinya terlihatnya ya. So, itu yang menjadi garis tengah ataupun garis yang membedakan mana yang disebut medication, mana yang disebut dengan medical error. Ya, medical itu lebih cenderung ke malprakteknya sih. Ya, itu tidak menjadi aspek yang kita bahas itu nanti dengan dokter biasanya. Ya, tapi kalau misalkan kalian itu tertarik untuk bisa membahas tentang malpraktik atau medical error yang dikolaborasikan dengan medical error, nanti bisa di IPE ya dengan teman-teman kalian calon dokter, calon perawat gitu kan, nanti sudah dibagi ya kelompoknya kemarin ya. Nanti sudah kuliah juga, nanti kita FGD atau SGD untuk bisa lebih dalam lagi membahas tentang hal itu ya, menarik. Ya, itu ya, semoga bisa menjawab ya. Maka dari itu nanti kalau kalian itu menjadi seorang apoteker yang memiliki keluarga yang sedang dirawat, kalian kan sudah bisa mengetahui ya, kalian tersebut sebenarnya berhak untuk mengetahui istri medis gitu ya, walaupun tidak diizinkan membuka yang asli, cuman kalian berhak tahu informasi itu gitu ya. Meminta kopinya boleh, labnya misalkan untuk saya boleh minta kopi ininya nggak itu. Kalau nggak undang-undangnya pasti akan dikasih. Paling tidak kalian harus tahu diagnosisnya apa yang akan direncanakan oleh dokter. Berhak kok sebenarnya pasien itu tahu gitu. Untuk semua tindakan itu, maka dari itu mulai dari sekarang mulai lebih kritis lagi, apalagi keluarga sendiri ya yang sedang menjalani terapi pengobatan, mulai dari infus yang dipasang, posisi infus itu kalian bisa juga lebih mengkritisi ya, ini vena rasanya agak ini loh fragil, jangan diambil di vena tangan kiri, tangan kanan aja, itu boleh kok sebenarnya adik-adik, bisa menjadi lebih kritis gitu ya. Cuman ya kalau memang kita melihat proporsi berapa sih ada keluarga pasien yang memiliki latar belakang kesehatan tuh nggak sebanding, maka dari itu kebanyakan sih terima-terima aja, tidak teredukasi gitu ya jadinya masyarakat tersebut, sehingga memang hidden banget di kalangan. Kalau ada malpraktek, adanya medication error, ada kesalahan itu sifatnya private atau hidden di ini. Yang paling heboh kemarin kan ketika memang ada medication error berupa salah injek bupivacain dengan tranexamat, itu mungkin kalian masih aware nggak sih dengan berita itu? Di Siloam Hospital MRCCC lagi, LV Lipo Village yang di Tangerang, mungkin ada yang dari Jakarta di sini ya. Jakarta Tangerang itu kan Siloam sentral ya. Siloam pertama kali dibangun sama Mukhtar Riyadi, sekarang James Riyadi yang megang ya anaknya. Itu di Karawaci ya adik-adik, di Lipo Karawaci. Saya di situ praktek pernah waktu saya ambil S2 farmasi klinik. Saya di situ pernah tugas 1 bulan menyelesaikan ini ya praktek. Jadi tapi kejadian itu tidak terjadi saat saya praktek, setahun sebelum itu. Tahun sebelum itu ada kejadian bahwa salah injek. Jadi pasien yang akan dibius akan menjalani operasi dibius dengan bupivacain ya. Tetapi yang diinjek itu asam tranexamat, itu obat pembekuan darah. Beku, pasien darahnya meninggal terus. Pasiennya meninggal. Di situ heboh, polisi, pengacara, penegak hukum datang semua untuk
mengidentifikasi medication error ini terjadi di mana. Ya, ternyata setelah ditelusuri ampul ataupun tempat pengemasnya betul bupivakain. Dicek apotekernya udah hampir kena juga, apoteker yang di LV itu dicek bahwa dia mengorder dari distributor yang resmi. Mulai dari untung dokumentasinya bagus ya, mulai dari obat itu disiapkan, terdokumentasi labelnya, etiketnya, semuanya lengkap sehingga kesalahan tidak ada di rumah sakit itu, tapi dicurigai PDF-nya atau industri farmasinya yang salah packaging. Setelah ditelusuri di internal Siloam nggak ada yang salah, karena memang apa yang ada di label, apa yang di spike, apa yang diinjekkan, semua tertrack report mulus, tidak ada salah. Yang teridentifikasi adalah bupivakain ada di wadah yang salah. Setelah ditelusuri balik ke pabrik pengemas obat, berita ini mulai hilang. Nggak tahu kelanjutannya seperti apa, tidak ada yang mengekspos. And the power of money, gitu. Ya, tiba-tiba ya hilang, gitu ya. Nggak, keluarga menjadi kalem, anteng yang awalnya bereaksi keras, gitu ya. Nah, ini merupakan suatu money talks, gitu ya. Jadi ada uang yang berbicara. Ini hal yang menurut saya, ya ini kita sesama nakes saja lah ya. Salah satu contoh real yang terjadi. Kalau iseng-isengnya coba browsing sampai sekarang. Saya nggak ngikutin lagi karena pas saya masuk udah sepi. Kasus itu udah enggak, seperti sudah hilang di telan bumi. Ya udah enggak ada apa-apa. Semua pihak sudah ikhlas, semua pihak sudah ini akan memperbaiki semuanya. Gitu-gitulah pokoknya ya. Tidak ada lagi kelanjutan. Coba dicek kasus error bupivakain di Siloam Hospital Lipo Karawaci. Ya. Itu sampai mana sekarang kasusnya yang beredar, kapan berita-berita. Kalian boleh sambil saya pun enggak ngikutin lagi ya perkembangannya, ini sebenarnya errornya ada di mana kok bisa seperti itu gitu ya. Kalau memang betul dari industri ini merupakan hal yang benar-benar ya kecerobohan yang luar biasa ya, karena kita berbicara scientific, apoteker yang berpraktek di ranah industri itu lebih ketat lagi adik-adik ya. Dia harus tahu CPOB, dia harus memantau post production ya, pharmacovigilance itu loh. Lebih ketat lagi, quality control, quality assurance, itu obat nggak dibuat main-main gitu loh, apalagi oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang tidak pernah memiliki track record buruk gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang perlu kita eksis untuk mencari tahu gitu ya, kok nggak ini sih error sih, ini penasaran juga nih sampai sekarang di mana ya. Apoteker yang waktu itu menjadi pembimbing saya pun sekalipun nggak terlalu banyak ingin sharing terkait dengan hal itu, dia hanya bilang saya sudah hampir masuk penjara gitu. Tapi untungnya semua yang dia kerjakan itu terdokumentasi dengan baik kan. Maka dari itu dokumentasi it's part of the important things harus kalian lakukan ya. Karena kalau tidak ada dokumentasi bisa kena kita walaupun kita sama sekali tidak memberikan ataupun tidak berkontribusi menyebabkan error itu. Ya, maka itu rekam medis harus ditulis setiap step ya. Melakukan aseptic dispensing, compounding itu benar-benar harus kita cross check, double check dan didokumentasi ya. Ngambil obat kartu stok zaman dulu gitu, mungkin zaman sekarang udah digital ya, kartu stok bahwa benar saya ngambil, benar saya masukkan gitu loh. Jadi memang harus benar-benar ada checklist, work checklistnya untuk meminimalisir error. Kalau ada kejadian seperti itu kita bisa men-trace balik bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ya, karena memang secara ideal seluruh regulasi stakeholder di seluruh antero dunia ini mengatok tidak boleh ada satu pun kejadian error. Medication error di zero. Angka kejadian kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 0 or exactly tidak boleh error sama sekali. Ya, kontradiktif ya, sedangkan manusia sendiri tidak pernah tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna, nah sepintar apapun mereka tidak sempurna, maka potensi zero bisa dipikul oleh satu orang, tetapi memang harus di-create dengan community dari nakes yang kuat gitu ya, organisasi profesi yang kuat. Nah, kondisi zero ini kita coba capai gitu ya. Makanya ketika kita ngomongin technical di lapangan, kita berupaya zero gitu. Kita selalu berupaya dengan menerapkan semua SOP yang telah direncanakan. Ya, yang telah sudah ada dalam subbab akreditasi, ada 16 bab itu akreditasi kelas itu harus diikuti penuh, diimplementasikan dengan cara yang benar-benar ya ketat gitu.
ketat, kemudian kita tidak ada senang hati, lebih baik kalau kalian bekerja di rumah sakit ya ngomongin dekat dengan nyawa manusia. Kalau udah dalam kondisi bad mood, lebih baik kalian nggak usah kerja deh gitu. Izin buat mood kalian naik. Lebih baik membahayakan orang lain gitu ya. Karena mood swing gitu ya, kondisi depres, tekanan stres yang di luar pekerjaan gitu, itu bisa berkontribusi menyebabkan terjadinya bahaya bagi pasien yang sedang berobat di fasilitas itu. Gitu ya. Nah, termasuk juga ketika kalian memiliki masalah-masalah di rumah yang harus kalian bawa ke kantor tiba-tiba gitu ya, senggol bacok, itu lebih baik kalian nggak usah kerja waktu itu, bilang izin, saya sedang depres daripada saya sedang istirahat daripada Anda membahayakan orang lain. Gitu sih sebenarnya konsep berpikir nakes tidak boleh eksploitatif, nggak boleh jenuh. Ya. Itu gambaran singkat yang bisa saya berikan dan gambarkan terkait tentang medication error adik-adik. Ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait semisal nanti ada suatu peristiwa di mana ada pasien yang sudah mengalami penyakit keras yang memang nyawanya memang sudah terancam gitu. Jadi ya, jadi putus deh. mohon maaf Pak, tadi suaranya menggema. Jadi semisal nanti nanti akan dilakukan suatu tindakan begitu yang semisal memberikan suatu obat, namun obat tersebut memiliki efek toksisitas yang tinggi yang memungkinkan dapat membuat pasien tersebut juga meninggal begitu Pak. Jadi nanti semisal kalau memang tidak ada cara lain dan kita menggunakan obat tersebut dengan harapan masih ada kesempatan, namun pasiennya meninggal, apakah itu termasuk medication error juga ya Pak ya, atau bagaimana? Oke. Terima kasih, pertanyaannya sangat kritis sekali. Ya, nah adik-adik, kenapa sih kita belajar medication error kan gitu sebenarnya? Belajar medication error is not about mencari kesalahan ataupun mencari masalah yang harus kita expose keluar gitu ya. Secara konteks ini ya, secara konteks bukan secara ideal. Secara konteks nanti kalian sebagai calon apoteker, sebagai calon tenaga kesehatan, belajar medication error ini adalah untuk bisa kalian menjadi lebih aware, menjadi kalian itu lebih bisa memposisikan diri, meminimalisir potensi-potensi error yang mungkin terjadi dari semua hal yang telah kita pelajari tadi. Ya, nah kalau kasusnya kayak yang Dewi ceritakan tadi, itu ada yang namanya pemilihan risk and benefit, adik-adik. Ya, ketika memang pasien ini kondisinya nggak usahlah sakit keras sampai mau meninggal, nggak perlu ya dekat-dekat aja ya, ibu hamil cerita. Ya, ibu hamil jelas obat. Misalkan dia sedang mengalami hipertensi karena preeklamsia atau mengalami gestational diabetes, jadi gula darahnya naik, tensinya naik, ada kondisi kehamilan. Secara teoretikal tidak ada satu obat pun yang untuk mengatasi tensi ibu hamil dan gula ibu ini yang aman untuk bayi si ibu ini gitu. Ya, tetapi kalau misalkan dia tidak diberikan obat ini, maka risiko bayi dan ibunya meninggal itu lebih besar. Ya, jadi penimbangan risk and benefit. Nah, di sini yang disebutkan plan, clinical pathway yang memutuskan dokter rekomendasinya apoteker. Jadi ini nggak bisa kita sebutkan medication error ketika memang pasien berada pada ambang risk and benefit. Jadi risiko pemilihan risk and benefit ini. Ketika pemilihan risk and benefit ini failure, gagal gitu ya, baru kita bisa katakan itu medication error adik-adik. Ya, tapi abu-abu sih sebenarnya medication error pun sebenarnya untuk memproyeksikan diri kembali bahwa kasus ini kita anggap sebagai pelajaran agar tidak terjadi error berikutnya. Itu sih yang paling dibuatkan proyeksi, tidak dibuatkan bahwa dia mengalami error bahwa rumah sakit ini telah memberikan error tipe I gitu, misalkan nggak kayak gitu segala tujuannya, tetapi untuk men-self evaluation lembaga ya, institution evaluation agar rumah sakit ini ke depannya kalau ada kasus seperti ini jangan sampai ada repeated lagi kejadian case. Ya, nah penimbangan risk and benefit ini ada ilmunya adik-adik ya, ada di yang namanya evidence based medicine ya, pengobatan berbasis. Kalau ibu hamil dengan preeklamsi dan gestational diabetes, banyak sekali ada penimbangan risk and benefitnya, di mana memang obat yang harus diberikan dan pengontrolan gula wajib dilakukan walaupun bayi itu mengalami risiko nanti ke depannya ya. Misalkan dia lahir prematur atau mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal, itu memang ada potensi seperti itu. Cuman dari evidence based medicine menggambarkan memang ini
yang lebih benefit. Ya, risknya walaupun tinggi risknya, cuman risikonya ini cukup lebih rendah dibandingkan dengan benefitnya gitu loh ya. Potensi benefitnya jauh melambung tinggi, risikonya lebih kecil. Walaupun ada risiko, ya itu kita bisa memutuskan mengambil benefit. Tapi ketika error itu terjadi pada saat pemilihan risk and benefit yang sudah sesuai, itu nggak bisa dikategorikan error gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya itu ada ilmunya adik-adik, agar tidak jatuh ke medication error. Pemilihan risk and benefit itu harus tepat sesuai dengan knowledge base. Ya, jadi dalam plan knowledge base itu tidak boleh error sama sekali. Dengan cara apa? Dengan cara lebih dalam mempelajari evidence based medicine. Ada tuh mata kuliah pilihannya diambil ya, PBB ya, pengobatan berbasis bukti gitu bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Indonesia evidence based medicine. Semua terapi obat yang berbasis bukti. Oke, jadi kalau memberikan obat anti hipertensi kepada ibu hamil walaupun dia berbahaya, apoteker bisa merekomendasikan anti hipertensi yang paling aman dibandingkan yang ada di pasaran. Anti hipertensi kan banyak tuh, ada ACE inhibitor, ada ARB, ada CCB, ada diuretik gitu ya. Tapi kita berikan apa? MGSO4 ada anti hipertensi. Khusus untuk ibu hamil yang memang memiliki risiko lebih rendah. Kalau dikasih kaptopil itu jelas pasti berbahaya, itu error namanya kalau nggak kasih MGSO4 gitu loh. Nah, jadi milih obat pun walaupun ada risikonya, obat yang sesuai in the best evidence effort itu ya, yang sudah tercantum dalam guideline, dalam sistem review gitu. Lain halnya dalam case baru yang benar-benar ini penyakitnya sangat langka, datanya sangat minim, pemilihan risiko and benefitnya juga benar-benar tidak bisa pastikan. Nah, kalau sudah gini, senjatanya adalah informed consent. Informed consent ini adalah pernyataan bahwa pasien mau ditangani nggak sama dokter dengan segala risikonya. Jangankan pada kondisi seperti itu, operasi pun tanda tangan informed consent adik-adik pasien. Kalau informed consent tidak mau ditandatangan, berarti dokter tidak akan mengeksekut. Itu potensi untuk bisa meredam medical error malpractice itu ya. Tapi kalau pasien sudah bersedia, dia nggak akan bisa menuntut secara hukum. Karena ini adalah upaya terbaik yang bisa diberikan oleh dokter untuk mengatasi problem langka ini. Ya, pasti informed consent yang dikasih. Kalau dia neken, berarti apapun yang terjadi sama pasien ini setelahnya ya, biasa dia pulang dengan kondisi sehat walafiat, pulang dengan gejala bawaan, gejala atau pulang dengan kecacatan, terus sudah tertandatangani dengan informed consent. Atau tidak ditangani sama sekali oleh dokter ketika memang dia tidak mau tertangani. Ya, mungkin pernah dengar ya informed consent ya, persetujuan tindakan. Itu untuk ranah-ranah medik itu ya, ranah-ranah. Cuman kalau misalkan untuk terapi obat jarang di informed consent ada. Makanya contohnya di medication. Ya, saya tidak mendalami dunia permedisan dokter untuk bagaimana dia ini ya mengamankan atau menyelamatkan diri dari dugaan malpraktek gitu ya. Tapi yang saya tahu informed consent itu harus ditandatangani sebagai yang saya tahu gitu ya. Cuma saya tidak mendalami, nanti kita akan bisa diskusikan di IPE ya dengan para pembimbing dokter, nanti barangkali nanti ada SGD ataupun kuliah dengan para dokter, itu bisa ditanyakan ya sebagai satu part untuk proteksi. Gitu. Dokter pun sebenarnya dia kan ingin berniat menolong, tidak berniat membunuh kan gitu sebenarnya. Nah itu makanya ada informed consent yang ada. Jadi kalau ngomongin obat, dipilih berdasarkan evidence based medicine yang terbaik. Tapi kenyataannya apoteker tidak ada tuh yang dituntut, yang dimintakan bertanggung jawab, yang menjadi masalah dokter terus ya, dokter yang disalahkan tidak dokter. Dan kita is the part yang juga bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien itu. Makanya sering banget ada dokter yang berupaya bahwa ketika apoteker datang nyalah-nyalahin tanpa bawa solusi. Kalau ada terjadi apa-apa sama pasien itu mau tanggung jawab yang gitu tuh. Memang ada kesan seperti itu bahwa dokter aja disalahkan, sebenarnya apoteker perawat juga berkontribusi bisa menyebabkan error itu sendiri, ya. Tapi kalau kita apoteker khusus membicarakan medication-nya dia, obatannya. Kalau tindakan kita memang tidak terlalu dalam mengintervensi gitu ya. Bisa clear ya jawaban yang saya berikan ya dia? Bisa Pak, terima kasih banyak. Oke. Sebenarnya saya sudah menyiapkan kuis, cuman tidak cukup. Atau mau kuis tadi adik? Nah, setelah ya kuis ya. Ya, ada meeting STM lagi nggak? Kita lanjut ya kuliahnya dia. Medication error. Pak, dilanjutkan saja Pak. Upaya-upaya untuk memprevent ataupun mencegah terjadinya error. Itu ya. Nah, ini harus diterapkan adik-adik ya. 5 right. Jadi sebelum kalian itu memberikan mengeksekusi ataupun melayani resep
ataupun memberikan rekomendasi pada dokter terkait dengan tata laksana terapi yang tepat. 5 ini tolong dijamin dulu ya, bahwa Anda benar-benar berhadapan dengan orang dengan problem medis itu, orang yang Anda assessment itu benar, orang yang mengalami masalah medis. Dan obat yang dipilihkan harus tepat, right medication, dosisnya harus tepat, waktu pemberiannya harus tepat, dan rute pemberiannya harus tepat. Jadi kalau misalkan pasien dalam kondisi tidak sadar, ya tidak tepat memberikan obat melalui rute oral, gitu ya. Jadi 5 right ini tolong dijunjung tinggi-tinggi. Right patient, right medication, right dose, right time, right route. Rute itu apakah intravena, intramuskular, subkutan, parenteral yang lainnya, atau oral, atau inhalasi, atau lewat dubur, suppositoria, enema, atau yang lainnya. Itu harus tepat, right route, rute pemberian obat yang tepat. Itu ranah kita, adik-adik. Ya, jadi formularium ya, drug information handbook, drug injectable drug, guideline cardiology, American Diabetic Association, semua guideline itu harus dibuka sebagai dasar untuk memprevent medication error. Saya knowledge belajar semua untuk bisa meminimalisir medication error ini. Ya, decrease verbal orders, ini untuk dokter yang mengorder obat kepada apoteker, jangan via telepon atau jangan via verbal saja, tetapi you should write down and clearly write. Ya, tidak ada singkatan, tidak ada simbol-simbol. Ya, zaman dulu kan masih gitu ada ya, ada kong kali kong antara apoteker dengan perawatnya, ada apoteker dengan dokternya, gimana caranya agar resep dokter tidak lari ke apotek yang lain. Biar larinya ke apotekernya itu ya, dikasih rumput 2 artinya paracetamol, rumput 3 artinya CTM gitu ya zaman dulu. Dikasih abbreviations atau semacam penanda yang tidak akan bisa dibaca oleh apoteker lain karena ini berupa simbol. Nah, ini akan meningkatkan medication error sebenarnya ketika ada apoteker yang nekat melayani resep rumput-rumput itu tanpa diketahui dengan jelas apa konten ataupun obat yang ada di dalamnya. Itu so dangerous gitu ya. Decrease verbal orders, no abbreviations or symbol. Protokol for high risk drug. High risk drug ini adalah obat yang looks like, sound like gitu ya, yang benar-benar mirip serupa dari pengucapannya gitu ya, yang mirip kemasannya. We have a protocol, ada caranya, dipisahkan lemarinya, diberikan tanda high alert gitu ya, artinya disusun berdasarkan farmakologinya sehingga nggak akan ketukar nanti. Nah, yang terakhir, medical reconciliation. You should be looking back for the past medical history of the patient and also medication ya, past medication and medical history yang akan kita pelajari minggu depan. Itu salah satu upaya kita untuk bisa meminimalisir yang namanya medication error. Nah, ini the evidence tadi-tadi. A little bit research, so a pharmacist as a part of the team gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari tahun 73 sekalipun sampai sekarang ya, sampai sekarang bahkan ini saya ambil datanya terakhir 2009. Sampai sekarang pun sebenarnya udah ada data tahu ya. Ini kontribusi apoteker sebagai part of the team ternyata mampu meningkatkan angka kesembuhan pasien dengan memang pasien hipertensi tidak akan bisa sembuh gitu ya, dia akan terus memiliki problem tekanan darah, tetapi kita bisa mengontrol tekanan darah itu dengan obat, dengan lifestyle. Kalau dokter bekerja sendiri tanpa ada apoteker yang bertindak sebagai timnya, maka lebih rendah ternyata tingkat kesembuhannya dari tingkat terkontrolnya blood pressure ini. Apoteker Anda ternyata lebih banyak. Karena ini memberikan gambaran atau memberikan politik bahwa hadirnya sebagai apoteker sebagai part of the team medis, sebagai tim medis yang ikut melakukan monitoring terapi, evaluasi drug related problem, itu bisa mempercepat, mengakselerasi kesembuhan pasien-pasien itu. Terbukti ini data ini nggak diarang-arang gitu. Ya, mulai paradigma pasien oriented itu diberikan, disematkan kepada apoteker. Ya, mulailah PP 51 tahun 2009 itu mulai dirilis yang menggambarkan bahwa apoteker sekarang harus berorientasi pada pasien. Keselamatan pasien is a part of the medical team. Gitu ya. Jadi dokter nggak lagi kerja sendiri, tapi dia dibantu, bekerja secara bersama-sama dengan perawat dan apoteker untuk bisa mencapai goal terapi daripada pasien itu sendiri. Gitu. Isolasi should be part of the team yang menunjukkan bahwa pasien akan memiliki improvement terhadap
penyakitnya, komorbidnya, dan kualitas hidup lebih baik ketika ada apoteker yang hadir untuk berkontribusi. Ya, makanya adik-adik ini jangan lagi ada apoteker yang tidak berani muncul di depan, harus ada di lini terdepan untuk mengedukasi medication, khususnya obat gitu ya, minimalisir semua sounding edukasi masyarakat kita dengan bagaimana menggunakan obat yang bijak, yang aman. Nah, ini sebenarnya tugas dari apoteker-apoteker yang ada di Indonesia. Ya, nah, dan apalagi yang membantu adik-adik ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa computerized adverse medication event monitoring system, it will be detect 87%. It should be looking for a prevention ya. Jadi komputer sistem itu 87% loh bisa berkontribusi mendeteksi error lebih awal dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Ya, only 30% detected by manual. Ya, manual by who? By physician, doctor, pharmacist, and nurse. Only 2%. And another percent is detected by computer. So kita harus tidak boleh ketinggalan zaman. Teknologi harus diupdate. Long life learning tidak cuma semata-mata di keahlian yang kita telah dalami saja, tetapi juga dalam sektor teknologi informasi. Kita tidak boleh anti terhadap teknologi, apapun yang sifatnya untuk bisa meminimalisir error harus kita cabani ya. Lexicon, Netscape, semua saya sudah kasih tahu kan sama kalian ya. Bagaimana how to look for the correct information and the valid information. Dari komputer ini jelas akan bisa karena kapasitas kita untuk remember memang tidak banyak ada ya. Ada berapa juta, ada berapa triliun type of medication yang ada di dunia ini ya, termasuk merek dagangnya itu yang tidak mungkin kita bisa hafal satu persatu interaksinya, dosisnya, potensi adverse drug reaction, nggak mungkin kita bisa hafal tanpa bantuan teknologi. So you should use a technology for support your clinical pharmacy expert ya, sebagai seorang klinis harus dibantu juga dengan komputer. Sehingga pada perkuliahan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa semua bentuk medication error itu yang sudah bisa menyebabkan pasien itu harm, segala upaya adalah segala sesuatu yang bisa di-prevent sebenarnya dengan memanfaatkan knowledge dan skill kalian sebagai seorang apoteker. Itu bisa dicegah, jangan sampai terjadi. Ya, proses error khususnya untuk medication error di sini itu mulai dari proses ordering, processes, prescription, dispensing, and administration itu bisa terjadi di semua aspek. Sehingga double check, triple check, collaborations itu benar-benar harus kita lakukan. Jangan pernah bisa berpikir bahwa kalian bisa menghandle semua, tidak mungkin. Ya, kalian sebagai apoteker headnya, asisten apoteker kalian itu adalah as a part of the team juga. Jadi kalau misalkan kalian miss, asisten apotekernya akan mendeteksi, makanya double check ya. Di awal dicek, oke, diserahkan ke asisten apotekernya, asisten apotekernya ngecek juga, sudah sesuai juga dia siapkan, sebelum diserahkan dicek lagi, triple check. Oleh apotekernya double check bahwa tidak ada satupun kesalahan dalam during of ordering and also administration the medication to the patient. Ya, and the last thing that is the fact, itu fakta bahwa the pharmacist contribution in the team of the medical, the part of the team in the medical pathway can reduce the medication error and thus improve. Ya, nggak bisa dipungkiri, data ini nyata bahwa hadirnya seorang apoteker farmasi klinik itu bisa menurunkan angka medication error atau bahkan medical error ya. Dan juga bisa mengimprove goal terapi ataupun capaian-capaian milestone daripada pasien yang berobat secara kronis jangka panjang. Ya, that's it adik-adik yang bisa saya sampaikan. Silahkan dulu jika ada pertanyaan, jika tidak kita akan masuk ke penjelasan tugas mandiri. Kita masih punya satu SKS lagi ya untuk belajar, tapi saya coba berikan waktu mandiri ya, satu. Sebelum itu ada pertanyaan dulu deh. Saya masuk ke tugas mandiri. Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi gini Pak, dulu itu saya pernah kan menemukan
menjumpai pasien, salah satu pasien itu dia udah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Nah, terus tiba-tiba di suatu hari itu si pasiennya kesadarannya tuh menurun gitu. Jadi diajak bicara itu antara sadar nggak sadar gitu. Nah, terus di hari pasien itu nggak sadar, obat yang diberikan dari rumah sakit itu kan sistemnya use dose dispensing. Nah, obat yang datang itu cara minumnya itu per oral dan salah satunya itu ada obat salut. Nah, dari keluarga pasien ini nggak tahu Pak kalau obat salut itu sebenarnya boleh apa nggak digerus gitu. Terus juga karena pasiennya nggak sadar, jadi mau nggak mau dari keluarga itu menggerus itu obat salutnya. Nah, kalau di medication error ini kesalahannya seperti itu berarti penyebabnya itu di mana ya Pak? Di pasiennya atau keluarga pasien atau malah di tenaga kesehatannya gitu Pak? Ya, ini kelihatannya nih yang agak-agak nih ya. Jadi pasien dalam kondisi critical ill tidak sadar sebenarnya rute oral itu dihindari. Buat apa dikasih? Sah pasti gitu loh ya, repot banget. Memang harus rute parenteral dipilih adik-adik. Ini memang problem pada entah itu plan yang problemnya atau memang skill based ya. Tapi kalau melihat dari teknikal sepertinya memang artis mistake adik-adik atau base ya. Artinya pasien critical ill nggak boleh kasih oral ya itu terus balik sih kita mengidentifikasi secara real apa pasien problemnya salut jadi ya saya berikan informasi obat salut apakah boleh diterus atau tidak tergantung tujuan buat apa salut obat itu salut kalau tujuan penyakit adalah untuk mendeteksi teraktif agar langsung tanpa asam lambung it's a big problem ketika masalahnya luar biasa terus itu akan menimbulkan problem jelas ya karena obat itu tidak akan memberikan respon apa-apa namanya kondisi yang sebelum oleh kondisi idealnya. Nah problemnya berikutnya adalah ketika memang obat itu salut untuk kepentingan hanya menentukan rasa yang Pak ya contohnya ada obat yang ternyata dikenal dengan tujuan baik-baik saja ada lambung ada krim ada enzim pencernaan baik-baik saja sebenarnya tapi disalut kan rasa nggak enak bau-baunya nggak enak hanya murni untuk tujuan organolepsis untuk sehingga pasien nyaman. Nah kalau tes-tesnya untuk mengurangi rasa boleh diterus tapi memang konsekuensinya pasien akan menolak untuk menggunakan untuk bahwa tidak nyaman sekali menggunakan yang nyaman itu korbannya lebih terus ya tapi kalau dari aspek farmakologi tidak masalah maka ada kembali obatnya salah itu bukan dari tujuannya apa saya sudah kira ini mengurangi rasa saja para jadi benar-benarnya baik-baik saja ya karena di aplikasi masih banyak yang seperti ya contohnya obat pasien dengan gangguan apa namanya pernapasan ya seperti yang diamalkan ranitidin lalu terus tapi dikasih lagi tes paracetamol itu tidak ada masalah sama dikasih akan menggunakan jadi sebenarnya nggak ada masalah saat terus yang jadi masalah lalu emprik ya yang tujuannya untuk mengamankan ataupun memastikan kompensasi tidak kontak langsung asam lambung yang pH. Tapi kalau salut dengan gula diterus ini akan menjadi kehaliasi aja sebenarnya karena mereka memiliki rasa juga dalam misalnya maka dari sana tujuannya apa? Oke. Nah, kalau dari seksi tadi memang error itu ada tenaga kesehatannya mereka itu tidak bisa konsumsi itu juga problem sudah matematikal yang tidak menelan kalau dipaksa menelankan ada potensi tersendat itu akan lebih error lagi sehingga sebenarnya semua kondisi obat ketika pasien dalam kondisi kritikal memang harus merata atau untuk rektal ya inhalasi juga boleh ya oral is not choice bisa pasang kondisi kesadarannya. Oke, yang kedua masalah salutan itu tergantung harus ditelusuri monografinya apa tujuan dari pensalutan murni sebagai menutupi rasa atau melindungi komponen aktif yang ada dalam obat itu agar tidak kontak langsung dengan pH ekstrim dan asal dengan enzim pencernaan atau dua-duanya.
Nah, selama ada komponen yang dirasa bahwa zat aktif itu akan fragile, akan rusak pada pH lambung, itu penggerusan akan justru mengakibatkan tidak berefeknya obat itu. Atau targeting organnya tidak akan bisa tercapai. Tapi kalau menurut kita saya mengorbankan ketidaknyamanan. Kalau pasiennya misalkan oke-oke saja dengan bau dan rasa yang pahit luar biasa, dia oke-oke saja karena dia merasa itu merupakan suatu hal yang membuat dia sembuh, ya it's okay terus yang interik. Tapi kalau gula sangat tidak direkomendasikan di gula karena dia akan mengkaramelisasi ya. Karena gula itu akan mengkaramel ketika memang diberikan tekanan dan ini nanti bagian di teknologi. Ya, saya bisa memberikan gambaran seperti itu. Memang terus terang medication error tidak pernah direport secara gamblang, ya. Tidak ada yang pernah memberikan laporan secara komprehensif, secara detail terkait dengan medication error, nggak pernah. Yang ada sampai saat ini yang saya tahu adalah laporan MESO ya, monitoring efek samping obat. Kalau muncul efek samping obat seperti ini dilaporkan, apa yang kira-kira penyebabnya, itu yang dicurigai dari mana. Nanti pakai algoritma namanya Naranjo ya, BPOM pun pakai Naranjo, NG itu boleh dipakai. Hanya sebatas itu adik-adik, tidak mengidentifikasi lebih dalam sebenarnya siapa yang menyebabkan problem error ini, tipe errornya apa, jarang ada yang membahas detail seperti itu. Ya, hal seperti ini yang kita temukan selama belajar teoretikal. Nah, kalaupun ada yang membuat resume itu di rumah sakit, sifatnya tidak untuk konsumsi publik. Tidak untuk di-share di kalangan rumah sakit pun, tidak. Hanya kalangan tertentu saja yang mungkin bisa membaca report itu untuk tujuan kebaikan pasti, untuk improvement pelayanan agar bisa menyebabkan ini tidak terjadi lagi atau maka dari itu saya sangat ingin sekali memberikan Anda tugas untuk mencari case report adik-adik ya. Case report ini suatu artikel tidak jurnal penelitian, tidak, tapi hanya berupa laporan kasus ya. Nanti ketik aja case report ya tentang medication error case report. Coba cari di seluruh dunia, nggak harus yang Indonesia, yang Inggris apapun boleh, yang melaporkan kejadian medication error. Kemudian apa yang akan Anda ceritakan kembali, tell and discuss, ceritakan dan bahas lagi apa sih yang terjadi pada kasus itu. Kemudian kalian identifikasi sumber errornya di mana, kategori errornya di mana, dan apa rekomendasi Anda untuk repeated error ataupun kejadian error yang serupa agar tidak terulang lagi ya. 1, 2, 3 ini tolong dicari. Tidak boleh sama ya kasusnya setiap student. Tolong dicari, tag aja ya di grup ya, teman-teman kalian lah ya. Bahwa saya pakai judul ini, saya pakai judul ini, ya saya tidak menerima case report yang sama. Oke, cari yang Inggris pasti banyak, kalau Indonesia jarang. Mungkin aja ada, coba aja cari ya. Nah ini tugasnya 1 minggu, 1 SKS sisa ini kalian gunakan untuk menelusuri dulu case reportnya, kemudian kalian tag ataupun kalian coba klaim itu judul punya kalian agar tidak diduplikasi sama teman-teman yang lain. Nah kemudian untuk membahas ini kalian punya waktu 1 minggu ya. Tanggal 7 Oktober tepat juga sama di hari Kamis minggu depan bisa dikumpulkan di Google Classroom yang saya postkan link kelasnya sekarang di kolom chat ya. Silahkan kalian menuju kolom chat, kemudian saya akan kasih link pengumpulan tugas ya minggu depan ya. Masuk situ bisa submit ya. Artinya tanggal 7 itu terakhir jam 12 malam. Tanggal 7 jam 12 malam itu akan saya tutup Google. Wasanya maunya saya pakai wase kan, cuman Bu Febri belum buka kayaknya wasanya ya. Saya coba cari tadi belum buka. Jadi teman wasanya dibuka sama Bu Febri ya. Beliau yang punya akses sebagai koordinator ini ya di dosennya. Itu adik-adik yang saya minta untuk ini ditelusuri, dicari, saya manfaatkan ya sampai jam 6 kan manfaatkan untuk mengetek judul dulu, mengetek artikel yang akan dilaporkan. Nggak berat kok sebenarnya, tinggal membahas komponen-komponen penting yang sudah saya sebutkan tadi. Ceritakan kembali dengan bahasa kalian ya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Ceritakan kembali what happened in the case, and then you should be looking for the medication source, medication history, berdasarkan NTP ya. Any your recommendation to avoid the repeat error. Ya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, silakan. Di post di Google Classroom maksimal jam 12 malam tanggal 7 Oktober.
Di-submit bisa lebih awal, kalau sudah selesai hari ini mau kalian submit ya boleh aja. Setelah cuma nanti akan saya close, akan saya recap semua hasilnya di tanggal 7. Gitu adik-adik, kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Rapat adik-adik ya, jadi saya mohon permaklumannya untuk menutup. Minggu depan kita akan coba belajar interaksi obat dulu, setelah itu baru kita akan belajar tentang medical reconciliation atau bagaimana menelusuri balik riwayat penggunaan obat daripada demikian perkuliahan yang dapat saya berikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan dikonsumsi secara ini ya adik-adik ya, terlalu mentah-mentah apa yang kita pelajari ya, tapi kita memang mempelajari bahwa ada gap memang antara di theoretical dan di lapangan nanti ya. Akan ada jarak, akan ada suatu kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari ataupun secara idealisme nggak selalu kita temukan ya. Itu yang menjadi hal yang sebaiknya kalian tahu lebih awal, bahwa nggak selalu yang kita pelajari teori itu di realitanya akan kayak gitu ya. Jadi tolong jangan ditelan mentah-mentah, jadi jangan terlalu ekstrim juga nanti untuk menyikapi apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi memang di kelas itu anak-anak ini diajari untuk menjadi idealis ya, menjadi orang yang benar-benar menjunjung tinggi profesi apoteker, tapi nanti ketika kalian terlalu idealis akan benturan di mana-mana ya. Jadi kalian harus tahu kapan harus ideal, kapan kalian harus lebih fleksibel ketika ketemu sama rekan-rekan sejawat yang ada di lapangan. Ya, saya akhiri kalau kita pada sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore.